Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan, saya Ratnanita Sari, mahasiswa Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung, dengan NPM 2214071106 dari kelas Type B. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem pelumasan pada sepeda motor dan sistem pelumasan pada mobil. Berikut materi yang saya akan tampilkan. Materi yang pertama yaitu sistem pelumasan pada sepeda motor. Pada kali ini saya akan membahas mengenai fungsi sistem pelumas, macam-macam metode pelumas, dan komponen dan fungsinya dari sistem pelumas. Mesin terdiri dari banyak komponen yang bergerak dan bersentuhan satu sama lainnya, seperti connection rod dan komponen mekanisme katup. Pada saat ini, mesin bekerja saat gesekan antara komponen yang saling bersinggungan, membuat mesin kehilangan tenaga dan kausan dari komponen, bahkan mesin dapat berhenti operasi. Oleh karena itu, mesin membutuhkan yang namanya sistem pelumasan. Selanjutnya yaitu fungsi sistem pelumas. Fungsi sistem pelumasan dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, sistem pelumasan yang pertama adalah sebagai pelumas di mana di dalam mesin itu terdapat komponen-komponen yang terbuat dari logam di mana satu komponen dengan komponen yang lain akan bersinambungan atau akan bergesekan satu sama lainnya untuk menghindari kausan atau kerusakan karena gesekan atau komponen dengan komponen yang lainnya. Maka dari itu diperlukan namanya sistem pelumasan. Sebagai pelumas yaitu melumasi komponen tersebut yang namanya oil film, sehingga melindungi satu komponen dengan komponen yang lain. Ketika bersentuhan, maka komponen tersebut tidak langsung bersentuhan dengan komponen yang lain, melainkan karena sudah dilapisi oleh oli, sehingga akan mengurangi kausan dan akan mengurangi tingkat kerusakan. Untuk fungsi yang kedua yaitu dari sistem pelumasan adalah sebagai pendingin, di mana fungsinya sama dengan sistem pendinginan dalam blok silinder atau kepala silinder. Kepala silinder atau bagian-bagian komponen lainnya terdapat lubang-lubang tempat untuk mengalirkan oli, yaitu bersirkulasi dari karter atau dari panci oli menuju ke segala penjuru bagian. Komponen-komponen yang membutuhkan pelumasan, jadi fungsinya selain untuk mengantarkan oli untuk melumasi komponen-komponen tersebut, fungsinya juga untuk menyerap panas sama dengan sistem pendingin. Contohnya pada blok silinder, di depan itu terdapat lubang pada blok silinder di mana lubang-lubang ini untuk mengalirkan air dan dinamakan water jet cat. Pada sistem pendingin juga, lubang-lubang tertentu itu untuk mengalirkan oli, yaitu untuk mensirkulasikan oli dari panci oli menuju ke bagian komponen yang butuh diakumulasi menyerap panas mesin, yaitu sebagai pendingin. Yang ketiga, fungsi dari sistem pelumasan adalah sebagai pembersih, di mana komponen-komponen dalam mesin itu terbuat dari logam. Nah, ketika bersentuhan maka akan terjadi yang namanya kausan. Walaupun sudah diisi, tetap kausan itu akan yang terjadi gesekan antara satu logam dengan logam yang lain, yang membuat aus. Maka kausan itu akan menimbulkan yang namanya garam-garam dan logam atau seperti pasir-pasir logam yang dapat menghambat aliran dan sebuah aliran pelumasan jadi kotoran. Kemudian ini bisa dibersihkan oleh sistem pelumasan. Selain sebagai pelumasan, sebagai pendingin, juga untuk membersihkan sisa logam atau runtuhan-runtuhan logam yang sudah berbentuk pasir ataupun garam, sehingga mengalir ke bawah menuju ke karter, dan di dalam karter itu ada magnet yang kemudian akan mengumpul di situ. Yang keempat, fungsi dari sistem pelumasan yaitu sebagai perapat. Terdapat piston dengan silinder atau blok silinder. Di bagian atas dari piston ini menekan piston bergerak ke bawah atau ke atas itu ketika terjadi proses kompresi. Ketika
dari bawah ke atas itu terjadi kompresi. Ketika terjadi proses kompresi, harapannya tidak ada lubang atau tidak ada saluran yang bisa mengakibatkan kebocoran di atas katup. Sudah tertutup di bagian bawah itu, piston itu ada yang namanya cincin kompresi, ada dua, satu dan yang namanya cincin kompresi, dan yang ketiga ini yang dinamakan dengan cincin oli. Cincin kompresi ini berfungsi untuk mengompres sehingga antara piston dengan dinding silinder itu menjadi rapat. Tetapi karena cincin kompresi ini terbuat dari logam, maka kemungkinan bocor itu ada. Maka dikuatkan lagi atau dirapatkan lagi supaya tidak ada celah-celah sedikit pun. Tidak ada gas yang keluar, yaitu yang dinamakan dengan cincin oli. Fungsi cincin oli ini untuk mengeluarkan oli dan menghasilkan kerapatan yang sangat rapat, sehingga kompresi di dalam ruang bakar ini akan semakin tinggi dan bisa menyebabkan tenaga besar, karena ketika terjadi kebocoran di sini, maka kompresinya akan berkurang, maka tenaganya juga akan berkurang. Fungsi yang kelima dari sistem pelumasan yaitu sebagai pencegah karat. Jadi logam-logam ketika dibiarkan itu akan terjadi yang namanya oksidasi, yaitu akan menyebabkan karat atau timbul karat pada bagian-bagian permukaan pada logam. Jadi ada pelumasan maka terjadi seperti ini, yaitu penuh dengan karat. Maka fungsi dari sistem pelumasan yaitu bisa mencegah terjadinya korosi atau bisa mencegah terjadinya karat. Selanjutnya ada metode pelumasan. Macam-macam metode pelumasan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada sistem pelumasan campur. Sistem pelumasan campur adalah salah satu sistem pelumasan mesin dengan cara mencampur langsung minyak pelumas yaitu oli campur atau yang dikenal sebagai oli samping dengan bahan bakar bensin, sehingga minyak pelumas dengan bahan bakar itu bercampur di tangki bahan bakar. Contoh pada gambar sebelah kiri nomor 1, ini sebuah tangki, nanti bahan bakar bensin itu akan langsung dicampur dengan minyak pelumas atau sering disebut dengan oli samping. Pada tangki, jadi biasanya satu sistem pelumasan campur ini seringkali digunakan pada mesin letak atau pada motor, itu contohnya adalah motor Vespa. Untuk yang kedua adalah sistem pelumasan autobel. Ini berbeda dengan pada sistem pelumasan mixer atau campur. Pada sistem pelumasan campur itu oli samping atau oli campur dimasukkan ke dalam tangki menjadi satu dengan bahan bakar bensin. Untuk yang jenis ini memiliki tangki tersendiri, yaitu tempat untuk oli samping. Jadi mesin ini juga sama seringkali digunakan pada mesin letak, di mana memiliki oli samping di bagian jok bagian motor bawah atau di samping. Contohnya adalah ini motor King yang mesin 2 tak ini memiliki tangki untuk oli samping. Jadi tangki untuk bahan bakar di depan ini, kemudian pada tangki untuk oli samping di sini, kemudian dan dipompokkan ke poros engkol oleh pompa oli. Untuk yang ketiga adalah sistem pelumasan tipe percik, di mana sistem pelumasan tipe percik adalah sistem pelumasan dengan memanfaatkan gerakan dari bagian yang bergerak untuk memercikkan minyak pelumas ke bagian-bagian memerlukan perlumasan, misal poros engkol berputar sambil membersihkan minyak pelumas dengan melumasi dinding silinder. Yang keempat atau yang terakhir adalah sistem pelumasan tipe tekan, di mana minyak pelumas dalam karter dihisap dan ditekan ke dalam bagian-bagian yang dilumasi dengan menggunakan pompa oli. Untuk kendaraan-kendaraan zaman sekarang, entah itu mobil ataupun motor, sudah semua menggunakan sistem pelumasan jenis tekan ini, karena ini merupakan jenis atau sistem pelumasan tipe yang paling efektif, sehingga sudah beralih ke tipe yang tekan ini. Selanjutnya, komponen sistem pelumasan. Komponen sistem pelumasan dibagi menjadi 7 komponen, yaitu yang pertama ada oil pan atau panci oli, atau yang sering kita kenal sebagai karter. Yang nomor 2 yang dinamakan dengan oil strainer atau sering disebut saringan kasar. Yang ketiga ada yang namanya pompa oli atau oil pump. Yang keempat dipstick atau level guide, atau untuk mengetahui ketinggian oli, jadi stick atau batangan untuk mengetahui ketinggian oli. Yang kelima oil pressure switch
atau yang sering dikenal dengan sensor tekanan oli. Yang keenam ada oil filter atau filter oli. Dan yang terakhir ada oil indicator, yaitu yang terdapat di dashboard mobil atau motor. Selanjutnya, sistem kerja pelumasan pada sepeda motor. Pompa oli di dalam sepeda motor adalah jantung dari sistem yang menarik pelumas dari wadah di dasar dan mengalirkannya ke bagian-bagian mesin yang mengalami suhu operasi ekstrim. Yang dibutuhkan mesin oli yang dapat menyerap dan membuang panas ekstrim yang dihasilkan oleh komponen-komponen di dalam pelumas mesin. Sistem pelumas berfungsi untuk mencegah panas saat bergesekan antara pelat dan cakram agar mekanisme berfungsi dengan baik saat diaktifkan pelumas. Mesin juga harus memberikan pelumasan yang penting untuk melumasi logam-logam yang bergesekan. Selain itu, fungsi sistem pelumas juga berfungsi untuk mencegah panas saat bergesekan antara pelat dan cakram agar mekanisme berfungsi dengan baik saat diaktifkan pelumas. Pelumas juga bersirkulasi melalui roda gigi di mana tekanan dan panas yang sangat tinggi terjadi di sini. Pelumas harus mampu menyerap panas dan membantu melindungi roda gigi dari pitting dan keausan dengan formulasi yang mencukup agen anti-aus dan tekanan ekstrim. Khusus dan tugas penting pelumas yang terakhir, membersihkan saat bersirkulasi di antara kopling mesin dan persneling. Pelumas secara rutin mengambil kotoran dan kotoran di sepanjang jalan dan menyimpannya di filter oli. Dan penjelasan mengenai fungsi sistem pelumasan pada sepeda motor. Sistem kerja pada pelumasan pada sepeda motor. Pada oil pan, saat mesin dalam keadaan dingin dan setelah mesin dinyalakan, maka oli akan masuk ke dalam pompa. Setelah oli timer itu menghindari kotoran ikut terbawa ke dalam pompa oli akan dipompa dan didistribusikan ke seluruh komponen mesin untuk melumasi agar tidak saling bergesekan. Meningkatnya putaran mesin di mesin juga akan berpengaruh pada tekanan oli mesin. Tetapi pressure regulator akan menahan tekanan dan oli dikembalikan ke coil fan dengan membuka relief valve. Oli juga akan melewati filter oli agar oli menjadi lebih bersih sebelum memasuki oil cooler. Setelah melewati clear oil yang sudah dingin dan masuk ke dalam galeri silinder blok dan akan melumasi komponen lainnya seperti piston rocker, pump, dan crank shaft. Setelah semua komponen penting di dalam mesin sudah terlumasi dengan sempurna, oli akan kembali ke oil pan. Cara kerja pada mesin akan terus berulang. Untuk itu sangat penting untuk menjaga kualitas oli agar semua komponen dapat terlumasi dengan baik dan terhindar dari kerusakan. Untuk materi yang kedua yaitu sistem pelumasan pada mobil. Sistem pelumasan mobil merupakan sistem yang digunakan untuk melumuri setiap komponen penggerak mesin menggunakan pelumas oli. Mesin mobil mempunyai banyak bagian yang saling bergesekan, maka itu dibutuhkan sistem pelumasan untuk menjaga bagian-bagian mesin tetap bergerak dengan lancar tanpa adanya pelumas. Bagian-bagian yang bergesekan akan cepat panas, aus, dan rusak. Sistem pelumasan adalah mengurangi gesekan dan mencegah terjadinya keausan pada bagian-bagian mesin. Sistem pelumasan juga dapat mendinginkan komponen mesin secara langsung, membelah kotoran yang tertempel pada komponen mesin, dan berfungsi sebagai perapat seperti saat pelumas bagian dinding, silinder, dan di piston sehingga dapat mencegah kebocoran gas di ruang atas dan bawah piston. Komponen sistem pelumasan mobil. Pada komponen sistem pelumasan mobil yaitu ada yang pertama, bak oli. Komponen bak oli berfungsi untuk menampung oli yang nantinya komponen mesin akan dilumuri oleh pelumas atau oli cadangan yang ditampung oleh bak oli. Bak oli tidak dalam keadaan bocor agar bisa melumuri komponen mesin dengan optimal. Yang kedua ada pompa oli.
Pompa oli bekerja dengan mengisap atau mendistribusikan oli pada komponen mesin. Kinerja komponen ini bergantung pada putaran mesin camshaft, crankshaft, atau timing belt. Pompa oli akan menyuplai oli sesuai dengan kebutuhan mesin. Yang ketiga ada filter oli. Bagaimana namanya? Komponen ini berfungsi untuk memfilter kotoran, sehingga oli tidak mudah kotor ketika melumasi komponen mesin. Hal ini dapat membuat komponen mesin menjadi lebih awet dan tidak mudah aus. Untuk yang keempat ada strainer. Komponen ini berfungsi untuk menyempurnakan kerja filter oli. Strainer akan bekerja menyaring kotoran pada oli meski kotoran tersebut berukuran 1 mm. Alhasil, oli yang digunakan pada sistem pelumasan mobil dapat bekerja dengan baik karena tidak terdapat kotoran yang dapat mengganggu kinerja pelumasan. Yang kelima ada pressure valve. Pressure valve bekerja dengan mengatur tekanan pelumas agar terus stabil. Komponen ini akan membantu kinerja saluran oli dalam menyuplai oli ke seluruh komponen mesin mobil. Ketika komponen bekerja, saluran oli dalam menyuplai oli ke seluruh komponen mesin mobil. Mesin berputar tinggi, volume oli yang bergerak dari pompa akan bertambah. Oleh sebab itu, pengaturan tekanan pelumas dibutuhkan agar tekanan oli ini tetap stabil. Untuk yang keenam ada switch oli. Switch oli merupakan sensor tekanan oli yang berfungsi sebagai indikator kinerja dan tekanan pompa oli, sehingga bisa mengetahui pasokan oli tersebut sudah cukup atau belum untuk melumasi komponen mesin. Yang ketujuh ada oil gallery. Komponen ini berfungsi sebagai jalur masuk pelumas menuju blok mesin, sehingga komponen mesin dapat dilumasi dengan baik. Oil gallery berbentuk lubang yang terletak pada blok mesin. Lubang ini yang kemudian akan mengantarkan pelumas pada komponen mesin. Yang kedelapan ada oil jet. Oil jet terletak di bawah silinder mesin. Komponen ini bertugas untuk menyemburkan oli atau melumas pada bagian piston mesin. Selalu rawat komponen ini secara berkala supaya sistem pelumasan mobil selalu bekerja dalam keadaan optimal. Untuk yang terakhir ada pitch valve. Komponen pitch valve merupakan bagian dari saluran mesin yang berfungsi mengeluarkan gas sisa pembakaran mesin. Bentuk dari komponen ini berupa saluran ventilasi udara yang terdapat pada ruang engkol mesin. Kinerja pitch valve ini dapat menjaga kestabilan tekanan pada mesin. Kerja pelumasan pada mobil. Mesin mobil mempunyai bagian yang saling bergesekan, maka dibutuhkan sistem pelumasan untuk menjaga bagian-bagian mesin tetap bergerak dengan lancar tanpa adanya pelumas. Bagian-bagian yang bergesekan akan cepat panas, aus, dan rusak. Untuk cara kerja sistem pelumasan pada mesin mobil, sistem pelumasan berawal pada oli mesin yang tertampung di bak oli atau carter. Ketika mesin dihidupkan, poros engkol yang terhubung ke tali sabuk mesin akan memutar pompa. Akibatnya terjadi sedotan pada bagian inlet hose oli. Oli masuk ke dalam pompa melalui inlet valve dan pada sisi lainnya, oli ditekan oleh pompa. Oli bertekanan tersebut mengalir melalui jalur oli dan kemudian masuk ke dalam saringan oli. Lalu dalam saringan oli disaring dari partikel logam halus dengan berbagai kotoran lainnya yang terbawa selama sirkulasinya. Jika saringan oli tersumbat karena sudah terlalu banyak endapan partikel, maka oli akan dialirkan melalui kartu bypass filter tanpa disaring. Maka itu mengganti oli mesin seperti juga mengganti saringan olinya. Setelah disaring, oli kemudian disalurkan melalui oil feed menuju bagian atas mesin dan ke oil jet. Oli akan keluar dalam bentuk semprotan dari oil jet di bagian bawah silinder untuk melumasi bagian piston dan connection rod. Di bagian poros engkol terdapat komponen wet balance yang berbentuk seperti scope, sehingga ketika poros engkol berputar, oli dari carter akan dicipratkan oleh wet balance agar tersebar ke seluruh bagian mesin pada saat yang bersamaan. Sebagian oli juga akan dialirkan ke atas. Mesin oli akan melumasi poros cam dan rocker arm. Selanjutnya oli kembali ke carter melalui saluran oli di samping blok
dan siklus ini diulang kembali bersama dengan putaran mesin. Nah, jika mesin terus-menerus dijalankan dengan oli yang sudah terlalu kotor, ini bisa menyebabkan gesek-gesekan yang mengakibatkan kerusakan parah pada bagian-bagian mesin. Maka dari itu penting untuk mengganti oli secara berkala sesuai rekomendasi pabrik yang digunakan. Cukup sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.